sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku akan goyah selamanya. Tuhan, oh Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Oh, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tanamkan di hati indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ulang rezeki pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak menandingi
suatu kemuliaan agung mulia sangat ketimbang hati. Kau lihat pelangi kasih-Nya, Tuhan sedang merendam suatu kemuliaan agung mulia sangat ketimbang hati. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau alami kini, mungkinkah dapat Engkau mengerti semesta Tuhan tanamkan di hati ini semua yang Tuhan beri. Tak akan memberi urat beracun. Ada yang minta roti, cobalah yang engkau alami telah melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu kemuliaan agung mulia sangat ketimbang hati. Kau lihat pelangi kasih-Nya, tangan Tuhan sedang merendam suatu kemuliaan agung mulia sangat ketimbang hati. Kau lihat pelangi kasih-Nya, tangan Tuhan sedang merendam suatu kemuliaan agung mulia sangat ketimbang hati. Kau lihat pelangi kasih-Nya, sangat ketimbang hati. Kau lihat pelangi kasih-Nya, kau lihat pelangi kasih-Nya, kau lihat pelangi kasih-Nya. Roh Kudus, kami mengundang-Mu untuk terus melayani kami pada sore hari ini. Bukakan firman-Mu kepada kami, bukan saja untuk kami bisa menjadi pendengar firman-Mu, tapi kami bisa menjadi murid-murid Yesus yang melakukan firman ini, supaya daripada ketaatan kami melakukan firman ini, kepribadian diri kami bisa dirubahkan menyerupai kedewasaan yang ada di dalam Kristus Yesus. Itu yang menjadi doa kami pada sore hari ini. Semua yang sudah siap untuk ditransformasikan
satu langkah lagi menyerupai Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, mari sama-sama kita katakan Amin. 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 Shalom. Shalom. Ini semua gak libur ya. Gak libur, gak mau di rumah, gak mau di mall, lalu datang ke sini ya. Puji Tuhan, saya bersyukur. Saya juga termasuk antara orang seperti Anda. Saya lebih parah lagi, saya punya keluarga tapi meninggalkan keluarga dan berada di sini ya. Dari firman Tuhan yang saya mau sampaikan hari ini ada judulnya Kehidupan Manusia Baru. Dan saya mengambilnya daripada Efesus pasal 4 ayat 17 sehingga ayat 24. Nanti kita akan membacakan. Kira-kira di situ ada 8 ayat ya. Tapi Anda lihat saya bawa jas ya. Jadi saya mau supaya Anda menganggap jas ini adalah manusia baru. Ya. Ini apa? Nah, ini untuk ilustrasi saya, saudara ya. Ini manusia baru ya. Jadi ini saya pakai kaos ya. Sebenarnya saya pakai 2 kaos. Ada 2 kaos ya. Oke. Yang ini yang kaos warna hijau ini Anda bilang ini manusia lama. Coba, ini apa? Manusia lama. Yang ini, yang hitam nih memang saya, karena saya memang hitam. Oke. Jadi bagaimana kalau kita sekarang membacakan firman Tuhan yang kita ingin bahas ini? Di surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 4 dan mulai dari ayat di mana ya? 7. Tadi saya bilang apa? 17 kan? Nah, oke. Oke, saya membacakan ayat 17, nanti jemaat bergantian dengan saya membacakan ayat-ayat genap mulai dari ayat 18 dan akhirnya kita akan berhenti di ayat 24. Demikianlah surat Paulus kepada jemaat di Efesus mulai dari ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Berikutnya, 1, 2, 3. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari jujur persekutuan dengan Allah, karena perbuatan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ya. Ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri mereka kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ayat 20. Tetapi kamu berbahagia, kamu telah belajar dan mengenal Kristus. Ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Berikutnya. Bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat terakhir, ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Tuhan memberkati membaca firman-Nya. Saya mau meringkaskan dulu nats atau teks yang kita baru bacakan ini. Paulus sedang berada di tengah-tengah mungkin ya, tengah-tengah surat yang dia tulis kepada jemaat Efesus. Ya. Jemaat yang telah didirikannya. Jemaat Efesus ini pertama kali dicatatkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 19. Kira-kira di ayat 6 itu Paulus datang ke kota Efesus. Dan kota Efesus adalah satu kota yang cukup besar, kota yang cukup kosmopolitan. Dan di sana Paulus menemukan ada beberapa orang yang merupakan murid-murid Kristus. Murid-murid Yohanes Pembaptis. Tapi orang-orang ini percaya tapi belum dipenuhi Roh Kudus. Nah, itu awal mulanya interaksi Rasul Paulus dengan orang-orang Efesus ini, pengikut-pengikut Tuhan di Efesus. Itu satu ya.
Yang kedua, kemudian ya, Paulus sudah mendirikan gereja di situ, sudah pergi ke tempat-tempat lain, lalu dia ingin menguatkan orang-orang di Efesus ini, lalu dia kirim surat ini. Karena mungkin dia tidak terlalu lama di Efesus, dia ingin mengirim surat ini untuk menguatkan mereka, memberikan kepada mereka pengajaran tentang Kristus ya. Lalu pasal 1, pasal 2, pasal 3 yang kita nggak sama sekali membacakan atau membahaskan di sini. Tapi sudah tentunya itu juga ada artinya untuk apa yang kita bacakan di sini. Nah, rata-rata atau secara keseluruhannya yang Paulus katakan kepada mereka di 1, 2, 3 adalah kalian ini di dalam Kristus. Di dalam Dia, inilah hakmu, inilah warisanmu, ini yang apa yang Anda bisa terima dari Tuhan. Dalam kata lain, pasal 1, pasal 2, pasal 3, seseorang yang percaya itu tidak perlu melakukan apapun. Dia cuma harus memposisikan dirinya untuk menerima sesuatu dari Tuhan. Nah, ini ada satu ilustrasi ya, tapi ini ada anak-anak di sini ya. Ini ada risiko ya orang tuanya, karena saya kadang-kadang cerita hal-hal yang nggak tahu cocok atau enggak dengan anak-anak. Kadang-kadang ini saya bicara tentang anak-anak saya sendiri. Nanti mereka dapat ide, lalu mereka jadi lakukan juga di keluarga sendiri ya. Nah, ini tanggung risiko sendiri ya. Dari anak-anak saya yang kedua itu, saya harus motivasikan dia, selalu cari jalan bagaimana motivasikan dia ya. Lalu saya bilang sama dia, satu waktu yang lalu saya bilang sama dia, karena dia selama hidupnya itu tidak pernah bangun pagi sendiri, selalu harus dibangunkan. Dia malah sebelum tidur suka kasih tahu kita, besok pagi tidak usah dibangunin terlalu pagi ya saya. Kita berharap kamu bangun sendiri. Dia malah menyuruh kita bangunkan dia, tapi bilang jangan bangun terlalu pagi. Nah, kalau kita masuk ke kamarnya dia, itu seperti toko ya yang jual jam, karena di situ udah banyak jam-jam yang kita beli untuk dia, yang punya alarm. Alarm itu berbunyi, dia tidak pernah bangun, yang bangun saya di kamar lain. Jadi saya kasih tahu dia ya. Nah, nih, saya nanti akan membelikan, ini namanya korupsi loh ya. Seharusnya orang tua tidak lakukan hal itu, tapi saya sudah habis akal, lalu saya bilang saya akan membelikan untuk kamu iPhone yang paling baru ini untuk kamu, supaya besok pagi saya nggak bangunin kamu, cuma yang itu aja. Ini jangan ya, nanti bicara sama orang tua, besok pagi nggak usah dibangun, saya bangun sendiri tapi dikasih iPhone ya. Besok pagi kalau kamu bangun sendiri, nggak dibangunkan, nggak dibangunin, saya kasih kamu iPhone yang paling baru. Dia bilang nggak usah. Kenapa kamu nggak mau? Dia bilang begini, saya ini mau dikasih upah iPhone, sedangkan saya kan anak papa. Menerima iPhone dari papa itu bukan upah, itu hak saya. Kurang lebih seperti itulah Efesus 1, 2, 3. Kalau kita percaya, langsung bukan dikasih iPhone ya. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita itu sudah berubah dari posisi upah kepada posisi hak. Itu yang Paulus ingin katakan kepada orang-orang Efesus ini. Jangan sampai kamu ini masih hidup dalam mentalitas upah, sehingga kamu tidak tahu bahwa sebenarnya warisanmu dalam Tuhan itu begitu besar sekali. Nah, tetapi waktu masuk ke dalam pasal 4, udah ada mulai berubah sedikit apa yang Paulus ingin katakan kepada jemaat di Efesus. Ya, oke. Nah, coba kasih tahu saya di ayat 17, dua kata pertama itu apa? Sebab itu. Nah, jadi seharusnya teks yang dibahas jangan dimulai dengan ayat yang mengatakan sebab itu. Ngerti nggak? Karena sudah tentunya ayat 17 ini mesti dimengertikan dengan ayat-ayat sebelumnya kan? Karena ayat 17 inilah akibat daripada ayat-ayat sebelumnya ya kan? Jadi sebaiknya jangan dimulai dari ayat 17. Jangan dimulai dari ayat yang
bermula dengan kata-kata sebab itu. Sebab itu harus berada di tengah-tengah atau mungkin di bagian terakhir, tapi karena apa yang saya mau sampaikan di sini harus berakhir dengan ayat 24. Karena saya membicarakan manusia baru, ya, manusia baru itu muncul di ayat 24. Nah, tapi saya mau kasih tahu ya, apa sih yang dibahas sedikit sebelum ayat 17. Semua di sini orang percaya? Amin. Anda murid Yesus? Amin. Saya bingung. Semua juga amin. Anda orang percaya atau murid Yesus? Orang murid Yesus. Jangan tersinggung ya, saya ngomong belak-belakan aja ya. Iblis juga percaya akan Yesus itu Tuhan. Jadi beginilah ya. Saya percaya makan sayur itu sehat. Saya percaya, tapi belum tentu saya melakukannya. Melainkan kalau saya jadi orang vegetarian kan. Nah, bisa begitu juga orang yang percaya tidak sama dengan orang yang mengaku dirinya murid Kristus. Jadi kalau Anda membacakan setelah kisah para rasul, itu nggak bicara lagi, jarang bicara tentang orang percaya, selalu bicara tentang murid. Karena murid itu kalau dia hadir di sini, ya, gini ya, saya bukan ngomong siapa-siapa ya, saya cuma ngomong secara umumnya. Kalau dia murid pasti datang ada catatan, dia siap-siap begini kan loh. Saya nggak tahan lagi, udah selesai, saya nggak lama-lama fellowship, gosip-gosip, saya mau pulang karena saya melakukan firman Tuhan. Nah gitu, murid kan posisinya. Tapi kalau dia orang percaya, dia udah percaya. Apa? Oh gitu. Kadang-kadang ada joke tak lucu juga ya. Kenapa mereka yang kiri kanan itu ketawa? Nah, beda. Kadang-kadang waktu saya khotbah, saya lihat audiens saya bertanya kepada saya, ini muridkah atau orang percaya? Karena saya juga percaya makan sayur itu sehat. Anak-anak saya juga percaya, tapi mereka kurang suka makan sayur. Mereka bilang, kami percaya, tapi nanti kalau udah tua, udah seperti Papa, nanti kami juga akan makan sayur. Mereka percaya, tapi mereka belum mau melakukannya. Nah, jadi kalau Anda murid Yesus, kalau Anda orang percaya, susah kita mau bicara lebih lama lagi. Kita mesti mentransformasi, meyakinkan Anda bahwa Anda harus berubah menjadi murid Yesus dulu, baru kita bisa sambung lagi. Nah, kalau Anda mau jadi murid Yesus, tandanya bahwa Anda adalah murid yang taat itu apa? Melakukan. Iya benar, tapi masih belum lengkap. Nah, misalnya ya, ini anak siapa nih? Anakmu ya? Boleh saya bicara dengan dia sebentar? Di depan semua orang? Dia bahasa Indonesianya kurang. Oh, dia bahasa apa? Jepang? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris? Papanya Filipina. Bapaknya orang Filipin. Saya mau pakai bahasa Tagalog. Tagalog. Bisa ya? Bisa sedikit. Mbak, bentar saya doa supaya saya bisa bahasa Inggris ya. Sebentar waktu saya ngomong bahasa Inggris itu mujizat tuh. What's your name? Bisa ya saya? What's your name? What? Miguel. Yeah. Miguel, can I just ask you a few questions? Yeah. You go to school? Yeah. You- Online. Yeah. Yeah. But you do school, right? Yeah. You have homework? What? Yeah. Do you do your homework? Udah. Yeah. You speak English or Indonesian? Bahasa Indonesia. You can answer in English because. Let's just do English, okay? Okay. So, you have homework, right? Yeah. Do you do it? Yeah, I read it. Nah, Anda tahu kan, dia melakukan PR-nya dia. Yeah. So you never miss doing homework? Maybe 3 times. Oh, at least
don't tell us all these things. We don't know the truth. Okay, never mind. Ada waktunya dia bolos. Anyway, Miguel, Yeah. what grade are you in? 6 grade. So, will you go to 7th grade just by doing your homework? Yeah, no. No, don't worry. Let him answer. So, what do you need to do to go to 7th grade? Get good scores on the test. All you have to do a test and you have to pass the test, right? Yeah, yeah. Jadi gini saudara ya, melakukan saja Anda belum bisa membuktikan bahwa Anda itu murid Yesus. Dia harus lulus ujian. Dia melakukan PR aja, dia belum tentu bisa naik kelas. Yang melakukan itu baik, bagus. Tapi nggak cukup, coba. Kalau murid Yesus, apa buktinya bahwa kita ini sudah melakukannya dengan taat? Nah, Anda murid Yesus kan mempelajari Yesus, mau jadi seperti Yesus kan? Nah, Anda hanya bisa menyatakan bahwa Anda ini jadi murid Yesus kalau makin hari makin menyerupai Yesus. Bukan yang lain ya, bukannya mau cuan yang besar. Itu saya bilang bonus, side effect. Bukannya punya pasangan yang kaya dan cantik dan whatever, nah atau punya kehidupan yang sangat luar biasa diberkati. Itu semua sebenarnya bukan ukurannya. Ukurannya cuma satu. Nah, nanti kalau Anda pulang ke rumah, saya kasih PR ya. Ayat 16 itu Anda bacakan. Nah, tapi bukan sekarang saya bilang PR loh. Miguel, Yeah. should you do homework while the teacher is teaching? No. No, that's it. No, don't do your homework. The teacher is still talking. Nah, jadi baca ayat 16 itu. Itu mengatakan bahwa kita ini semua mau dibentuk, mau didewasakan supaya makin hari makin menyerupai kedewasaan yang ada dalam Kristus Yesus. Nggak ada tujuan yang lain. Tujuannya sesimpel itu. Nah, ini tadi apa saya bilang? Manusia lama, ya. Sudah tentunya Anda tahu juga, tapi saya mau tes juga ya. Ini Baru. siapa manusia lama? Siapa manusia baru? Ini Adam, manusia lama. Manusia yang diciptakan dalam gambar rupa Allah. Walaupun tidak disebut oleh Paulus, jelas itulah maksudnya. Manusia lama itu adalah Adam. Pada awalnya Adam itu memang dilahirkan full dalam gambar rupa Allah. Tetapi setelah jatuh dalam dosa, bukannya namanya hilang, tidak. Bukannya tidak dari Adam lagi, dia memang Adam. Tapi dia tidak merupakan Adam yang sama seperti Adam yang sebelum jatuh dalam dosa. Dia sudah menjadi Adam yang apa? Itu pacar lamanya atau apa? Saya nggak disebutkan. Sorry. Nah, Adam seharusnya tidak mati kan? Iya. Nah, teman-teman di belakang itu saya udah lupa. Adam itu berapa usianya waktu dia mati? 930. Nah, waduh. Miguel, these are my students. They remember that Adam died at 930 years. Nah, mungkin Anda menganggap itu usia cukup lama, tapi Adam itu seharusnya tidak mati. Namun demikian, Adam itu hidup cukup lama, 930 tahun, itu cukup lama. Jadi artinya begini, Adam itu tidak langsung mati pada waktu dia berdosa. Dia masih hidup dan masih hidup cukup lama, tetapi tidak maksimal. Manusia lama itu bukannya sudah tidak bisa berfungsi lagi. Manusia lama itu masih bisa berfungsi, masih ada kehebatan, cuma tidak maksimal lagi. Nah, kemudian ini ada manusia baru. Yang tadi saya sebut siapa? Yesus. Kalau Anda membacakan 1 Korintus 15,
Paulus akan menjelaskan di situ lewat satu orang, lewat satu manusia, orang bernama Adam, dosa telah masuk ke dalam dunia. Tapi lewat dosa orang ini, dosa telah masuk ke seluruh dunia. Tetapi lewat ketaatan satu manusia lain yang bernama Yesus, semua yang berdosa telah menjadi kebenaran Allah. Jadi jelas bahwa ini adalah teologinya Paulus. Oke, ada 3 poin yang saya mau sampaikan. Tadi itulah ringkasannya. Ringkasannya adalah Paulus ingin mengajak kita supaya makin lama kita kurang menyerupai Adam dan lebih menyerupai Kristus. Kalau boleh, sama sekali tidak menyerupai Adam dan sangat mirip dengan Kristus. Lalu Paulus ingin menyatakan satu lagi hal ya, sebelum saya kasih 3 poin ini, ya ringkasannya. Dalam hal ini, kita ini tidak bisa terlalu yakin. Yakin apa? Saya kan anak. Saya kan punya hak. Lalu kalau saya tinggal dalam hak ini saja, saya pasti akan lama-lama jadi mirip seperti Kristus. Nah, kehidupan dalam Tuhan itu tidak semuanya itu Allah saja. Harus kita juga meresponi kasih karunia Allah itu. Itu ada bagian kedua. Seperti satu koin punya 2 sisi, hidup dengan Tuhan pun ada 2 sisi. Saya mau duduk dulu karena saya mau, bukan saya mau istirahat. Bukan saya capek. Sama aja lah, kalau saya capek saya istirahat kan? Bukan. Saya mau minta air dulu ya. Nah, karena saya mau duduk karena saya mau untuk memberikan satu. Thank you. Udah, enggak apa-apa. Saya mau memberikan satu penekanan. Kalau saya duduk kan ada apa? Sudah dibuka. Hah? Rumah. Terjadi kebanjiran ini. Saya mau panggil Pak Ahok, Anies, siapa? Oke. Saya mau duduk supaya saya mau dramatis sedikit. Ada berapa sisi tadi saya bilang? 2. Jadi nggak mungkin satu sisi saja. Kalau koin satu sisi itu koinnya cacat, itu koin nggak tahu apa itu, nggak bisa dipakai itu. Harus ada 2 sisi, saudara. Tanya sama orang. Saya tanya sama satu ibu, Anda sudah menikah? Sudah. Mana suamimu? Di sorga. Udah meninggal? Enggak. Ya, sudah meninggal. Kapan? 2000 tahun lalu. Ini familiar. Suami kamu siapa? Yesus. Kamu udah married? Ya, saya ini adalah pengantinnya Kristus. Loh. Ya. Jadi itu bukan pernikahan. Itu semacam satu penyesatan. Kan kalau pernikahan saudara 2 orang kan. Nah, begitupun saudara, mau jadi dewasa dalam Tuhan, mesti ada 2 sisi. Satu, apa yang Tuhan sudah lakukan, Anda buka tanganmu, Anda buka hatimu selebar-lebar untuk menerimanya. Amin. Itu namanya kasih karunia. Nah, kemudiannya itu baru adalah garis awal. Kita masuk pertandingan toh, gak ada orang menang kalau cuma berdiri di garis awal. Kasih karunia itu punya kuasa supaya Anda mengambilnya dan menyelesaikan pertandingan itu. Menyelesaikan pertandingan itu tetap harus di garis awal. Jadi tanpa Tuhan nggak bisa. Tapi hanya Tuhan yang melakukannya juga itu tidak merupakan jalannya. Jadi harus 2 sisi. Gak mungkin manusia saja yang membayar harga langsung mau sampai ke garis akhir. Gak mungkin juga kita hanya bersandar, ayo Tuhan sudah melakukan semuanya, saya gak usah hidup kudus. Gak mungkin. Begitu juga
Anda harus realistis. Nah, sudah tadi dramatis itu sudah selesai ya. Anda harus realistis. Manusia lama itu ada. Anda mesti menghadapinya. Anda mesti melakukan satu hal kepada manusia lama itu. Begitupun Anda juga mesti berbuat sesuatu kepada manusia baru itu. Saya tahu ya, saya ini hitam ya. Dan si Alex ini anakmu kan? Putih kan dia? Gantengan saya atau dia? Dia ketawa aja. Alex, kayaknya saya loh. Karena gantengan kamu, pasti udah dibilang kamu kan? Karena dia tidak mau bilang saya, dia tidak mau ngomong dengan suara, dengan kata-katanya saya karena dia tidak mau menyakiti Anda. Jadi saya loh ya, saya anggap saya ya. Saya ya. Nah, dia mau jawab. Ibu, bentar. Memang saya hitam kan? Dia lebih putih dari saya lah ya. Nah, tapi coba ibu lihat saya, lihat dia. Lihat saya, lihat dia, coba lihatlah sebentar. Hitam kan? Agak lebih putih kan? Coba lihat, ada mirip nggak? Saya tidak bilang apakah mirip total, ada mirip tidak. Ibu kalau lihat saya, lihat dia, tahu nggak kita dua cowok? Antara saya dengan dia, ini kan anakmu, antara saya dengan dia lebih mirip saya dengan dia atau ibu dengan dia? Penampilannya, coba. Coba. Biar dia jawab lah. Ini kan anakmu. Saya kan hitam dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan dia. Tapi kalau penampilan, siapa lebih mirip? Saya lebih mirip dia atau Anda lebih mirip dia? Oh iya, memang. Tapi bagaimana ya? Karena kita berdua ini keturunan Adam. Dan sama seperti dia punya manusia lama, saya pun punya manusia lama. Belum tentu antara kita berdua itu punya manusia baru. Tapi semua orang punya manusia lama. Kalau bukan, Anda bukan manusia, mungkin anjing. Lagi kamuflase seperti manusia. Ngerti nggak? Kan lucu kan? Ini ibunya, tapi saya lebih mirip dia. Karena kita semua keturunan Adam. Dan begitu pun kita punya satu kesamaan. Poin saya pertama, saudara, harus mengatasi titik awal kita, atau harus mengatasi masa lalu kita. Titik awal kita dan masa lalu kita mungkin faktanya berbeda, tapi sifat di balik itu semua sama. Mungkin perbuatan kita tidak sejelek atau separah perbuatan orang lain. Tapi saya pasti tahu, setiap dari kita itu ada melakukan hal tertentu karena itu kita membutuhkan Yesus sebagai juru selamat. Kalau saya bilang, Alex, karena saya pendeta, saya nggak pernah melakukan kesalahan. Anda yang bukan pendeta, pasti kamu banyak kesalahan. Kalau saya ngomong begitu, saya tidak butuh kasih karunia, saya tidak butuh juru selamat. Nah, dan kita ini tidak mau mengadu dosa ya, mengadu dosa, tahu nggak? Kita bikin adu dosa ya. Oh, dosa saya lebih besar. Ayo. Dosa saya lebih besar, lebih dahsyat. Saya dulu pernah punya istri 3. Enggak lah. Saya punya istri 5. Dan salah satu dari istri saya adalah ibu mertua saya. Bukannya begitu kan? Whatever lah, pasti kita semua punya sesuatu hal yang membutuhkan juru selamat. Karena kita semua itu punya manusia lama. Kalau demikian, Paulus tidak akan menulis ayat 17 ini. Nah, mari kita membacakan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Sekali lagi ya, saya membacakan ini. Jangan
hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Ada tahu waktu saya membaca itu ada satu kata yang saya tidak membacakan tadi? Loh, katanya murid Yesus. Cuma saya yang baca. Sekali lagi ya, saya baca ya. Anda perhatikan kata apa yang saya hilangkan. Jangan hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Lagi. Oh, kata laki ya. Nah, nanti kita bahas apa bedanya kalau saya nanti masukkan kembali kata lagi itu. Jangan hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Tanpa kata lagi itu, artinya ini satu nasihat umum. Jangan hidup seperti mereka. Dan dengan cara ngomongkan itu, orang yang mendengarkan saya tidak akan tahu bahwa audiens saya itu pernah nggak mereka hidup seperti itu. Mereka tidak akan tahu. Karena ini cuma mungkin sebagai satu peringatan, jangan hidup seperti mereka ya, jangan ya. Tapi kalau saya bilang, jangan hidup lagi sama seperti mereka. Kalau saya masukkan kembali kata lagi, kan ada satu implikasi di situ ya, bahwa semua audiens saya itu pernah hidup persis seperti orang-orang yang sia-sia. Jadi, Bapak Ibu, semua dari kita punya titik awal yang sama. Semua daripada kita harus mengatasi manusia lama itu. Jadi manusia lama ini ada beberapa cirinya. Kenapa manusia lama itu dia hidup sia-sia? Atau dia hidup berlawanan dengan keinginan Allah. Nomor satu, pikirannya sia-sia. Banyak orang punya pikiran yang sia-sia. Saya mengerti itu punya pikiran sia-sia karena saya pikir saya jago pikiran sia-sia. Ketimbang istri saya, dia tuh hampir tidak pernah punya pikiran sia-sia. Kalau ada saja orang menyakiti hatinya, 1 jam lagi Anda tanya dia benar-benar tidak ingat hal itu. Bukan karena istri saya itu sudah pikun. Itu dari dulu lagi seperti itu. Dan saya memahami dari dia bahwa dia itu dari kecil lagi sudah merasakan bahwa gak usah dipikirkan hal itu. Karena dia menceritakan kepada saya, ya, saya pernah ceritakan di sini dulu, kan keluarga istri saya, papanya punya anak 26. Kan Anda tahu kan itu. Nah, bapak ini kan pasti tahu, dia kan hafal semua khotbah saya. Dimanapun saya kasih ilustrasi, dia tahu kan semuanya kan. Nah, dulu waktu saya lagi mau berpacaran, berapa tahun saya naik bus, bapak tahu kan? Naik bus langsung balik. Dia hafal. Jangan-jangan dulu dia juga ada di situ. Bapak kan supir bus kan, bapak kan usahanya juga ada transportasi kan? Kayaknya iyalah ya. Nah, jadi karena papanya punya anak 26, istri 3. Dari istri yang merupakan mama kepada istri saya. Istri saya adalah anak yang ke-11 dari yang ke-14. Dan banyak cewek dalam keluarga itu. Jadi dia adalah merupakan, ya waktu itu belum tahu ya, orang tuanya belum tahu karena dia anak ke-11. Sesudah dia 3 lagi yang lahir semua cowok. Tapi pada waktu dia lahir, ada satu anggota keluarga yang mendatangi mamanya dan minta, anakmu itu dikasih aja ke saya. Itu istri saya ya, waktu saya lahir ya. Karena kamu kan sudah punya banyak anak perempuan. Saya nggak punya anak perempuan, dikasih aja ke saya. Dan papa mamanya sudah sepakat mau kasih dia. Tapi salah satu kakaknya yang nggak setuju dan tidak mengizinkan. Nah, lalu dia menceritakan pada saya bahwa dari waktu kecil lagi dia sudah pernah dengar cerita itu dari mamanya sendiri.
Saya nggak mengerti kenapa kalau hal itu tidak terjadi, kenapa mamanya lagi ceritain kepada dia. Apalagi ceritain kepada anak kecil. Lalu dia berkata kepada saya, dari waktu saya kecil, saya belajar kalau saya tidak mau terus menyimpan luka dalam hati saya mesti tahu bagaimana mengenal yang mana itu pikiran sia-sia. Saya mesti langsung reject pikiran tersebut. Tapi manusia lama adalah manusia yang suka nyimpan pikiran sia-sia itu. Dia suka memberi ruang kepada pikiran sia-sia. Itu yang pertama ya. Yang kedua, dan pengertiannya gelap. Ini kan dua. Udahlah pikiranmu sia-sia. Itu baru pikiran kan. Pikiran itu kan yang memang bahan baku lah, yang baku, yang raw. Raw itu apa ya? Mentah. Ah? Mentah. Mentah, belum matang. Jadi kita random ya, kita mengizinkannya lewat di pikiran kita. Tapi setelah itu, dalam soal pengertian itu berbeda. Pengertian itu adalah cara kita memberikan arti kepada sesuatu hal. Pengertian mereka juga gelap. Tapi kalau orang tahu pengertiannya gelap, pasti dia akan mencari terang. Kan di Malaysia kita sudah bilang, sudahlah kamu bodoh, ditambah dengan kebodohan jadi sombong, jadi bodoh sombong. Harusnya kamu sudah bodoh, rendahkanlah hatimu. At least not so bad kan. Nah, tapi udah bodoh, jadi sombong lagi. Bodoh sombong. Jadi pengertianmu sudah gelap, tapi Anda tidak tahu pengertianmu gelap. Lah, karena selalu memberikan ruang kepada pikiran sia-sia membawa kepada pengertian yang gelap. Yang ketiga, ya, saya tidak menyebut tentang jauh. Saya tidak menghitung jauh dari hidup persekutuan dengan Tuhan, karena memang manusia lama itu sudah jauh hidup dari persekutuan dengan Allah. Ya, apalagi Adam dan Hawa itu kan sudah keluar dari taman Eden itu, mereka tidak lagi bisa bertatap mata dengan Tuhan. Itulah akhirnya di konsekuensi seperti ini. Ya. Yang ketiga itu apa? Kebodohan yang ada di dalam hati mereka. Keempat, kedegilan hati mereka. Yang kelima, perasaan mereka telah jadi tumpul. Ini serius. Beberapa tahun lalu, yang lalu lah ya, dan memang ini tidak di Surabaya. Kalau Surabaya saya cerita di Kuala Lumpur. Nah, cerita-cerita saya kan yang ngutip cerita orang di luar Surabaya. Karena saya ini punya prinsip. Saya tidak ceritakan tentang kalian di sini. Saya ceritakan tentang kalian, pasti akan ceritakan, tapi di tempat lain. Mudah-mudahan tidak muncul di YouTube. Jadi ada satu bapak ini, orang yang paling ya namanya terkenal. Dia juga terkenal figur Kristen yang ya, macam-macam lah. Oke, udah. Lalu dia suruh saya datang, ketemu dia bilang dia mau saya menyampaikan satu suara Tuhan kepada dia. Oke, saya datang. Dan waktu awal sudah ketemu ditanya, apa suara Tuhan buat saya? Saya berpura-pura seperti nggak ada Pak, saya nggak ada apa-apa. Bapak mau bicara apa dengan saya? Nah, saya butuh suara Tuhan. Ya kan pasti Bapak punya satu situasi kan, satu pergumulan. Nggak ada orang yang suruh orang datang jauh-jauh kalau ada pergumulan. Nah, ini kan Bapak udah suruh saya datang dari jauh-jauh hanya untuk ketemu Bapak. Kalau nanti Bapak bilang nggak ada pergumulan, itu iseng-iseng aja mau suruh saya datang, saya pasti sudah ngamuk. Kenapa? Karena manusia lama saya masih ada. Kadang-kadang muncul kan. Nah, tak, saya mau dengar suara Tuhan. Gak apa-apa, Bapak yang kasih tahu apa pergumulannya. Akhirnya keluar juga dari dia, karena dia nggak tahan simpannya. Nah, sudah 7 tahun saya punya satu wanita lain.
Serius nih? Selama 7 tahun itu dia sering kemana-mana, ke panggung, segala, dapat banyak penghargaan. Kan dia bilang wanita lain, berarti bukan istrinya. Lalu dia bilang sebenarnya pernikahan saya itu sudah hambar, gak ada artinya. Kita tuh hidup serumah, tapi tidur satu ranjang, tapi punya mimpi yang lain. Tapi waktu saya bersama dengan perempuan itu, waduh, Mimpinya sama. sebentar lah. Saya itu merasa seperti seorang pria sejati sekali lagi. I feel like a man again. Saya merasa diri saya itu komplit. 7 tahun ya. Kalau dia bilang minggu lalu saya itu keterlanjuran, saya melakukan sesuatu hal yang saya tidak pernah lakukan, saya keterlanjuran. Saya sudah bertobat, tapi saya mau dilayani. Itu saya ngerti. Tapi ini sudah 7 tahun. Ini perbuatan manusia lama. Pikiran sia-sia, ya istriku nggak pernah melayani aku. Dia hanya mikirin tentang dirinya saja. Dia mau ke sana ke sini, belanja sana belanja sini. Dia selalu shopping overseas lah segala macam. Nggak pernah ngajakin saya. Kalau saya pulang rumah, nggak tanyain saya itu bagaimana kondisi saya. Tapi kalau cewek itu, kalau saya ke rumahnya dia, aduh, itu sepertinya saya ketemu dengan Hawa. Yang ini saya ketemu dengan Isabel. Ini bukan saya bikin joke ya, itu yang saya dengar aja ceritanya. Ya udah pikiran sia-sia, pengertiannya sudah gelap, apalagi itu bodoh, kedegilan hati, perasaan tumpul. Pasti perasaan tumpul. Karena itu tidak diberhentikan 7 tahun. Sekarang saya lagi mikirkan, saya mau menceraikan istri saya. Bapak bukan hamba Tuhan yang pertama yang saya minta. Dia kasih beberapa nama lah. Dan saya tahu dari nama-nama yang disebut itu maksudnya adalah ini adalah hamba Tuhan yang jauh lebih besar namanya dari saya. Karena itu saya bukan yang pertama dipanggil. Tapi nggak apa-apa, saya top 5 ya. Saya cuma diam karena saya mau biarin dia aja ngomong, nggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu, kalau seandainya saya sudah sampaikan suara Tuhan itu dari awal, ini semua tidak keluar kan? Nah, untuk dia mengeluarkan ini semua, Anda tahu nggak betapa sulitnya untuk dia ngomong ke saya? Karena dalam sisi status dia jauh lebih tinggi dari saya. Untuk menyatakan ini semua kepada saya, dia harus merendahkan dirinya. Manusia lama itu sedang digoncangkan. Kalau saya nubuatin ke dia, ya itu kalau nubuat itu tepat, itu manusia baru saya kenakan kepada dia. Tapi sebentar nanti Anda lihat ilustrasi saya nanti ya. Apakah harus kita terus menubuatin orang padahal dia masih belum mau melepaskan manusia lamanya? 4 hamba Tuhan itu, mereka sudah mengatakan, dalam hidup ini, Bapak kita sangat mengerti tentang pergumulan dan kebutuhan kita. Punya kasih karunia untuk menutupi situasi-situasi yang tidak sempurna. Ini Anda sudah tercium. Pak tadi, orang yang sebelum saya itu sudah seperti membayangkan kepada dia, ya boleh saja. Lalu ditanya saya, bagaimana dengan Bapak? Suara Tuhannya bagaimana? Oh, kalau ini DPR, suara saya nggak ada arti. Kalau di pemilu, saya kalah.
Saya nggak bisa ke MK. Udah kalah kan. Tapi saya bilang dengan dia begini, Pak, kalau sudah 4 yang begitu besar namanya udah kasih begitu, sudah pastinya Anda tidak akan mencari saya. Kalau Anda sudah setuju dengan semua masukan-masukan itu, Anda hanya cari saya karena ada satu suara yang sangat penting dalam hatimu, suara hati nurani itu yang masih hidup. Gak ada satupun hal yang saya harus ngomong kepada Anda, karena ternyata suara hati nuranimu masih berfungsi. Dengarkanlah suara hati nuranimu itu. Kalau Anda sudah mantap dengan 4 itu, nggak usah panggil saya kan? Ya. Di sini sebenarnya kalau saya juga setuju dengan mereka, kalau hati nuranimu suaranya masih berfungsi, pasti akan cari yang ke-6. Untung kamu masih ada hati nurani yang masih berfungsi. Kenapa hal ini terjadi? Karena orang ini waktu dia lahir baru, nah saya tidak berbicara hanya tentang dia, tapi kebanyakan dari kita waktu kita lahir baru, kita ini underestimate itu apa? Meremehkan. Benar ya, oke. Meremehkan ya. Oke, meremehkan. Kita meremehkan keberadaan manusia lama dalam diri kita. Oh, saya sudah lahir baru. Kalau benar ini konsepnya, kalau sudah lahir baru manusia lama langsung mati, ngapain Paulus tulis ini kepada jemaat di Efesus? Jadi poin yang saya pertama ya, ingat waktu ada masuk dalam kerajaan Allah, manusia lama itu masih ada, dan dia sudah sekian lama berada dalam hidup Anda. Waktu ya seperti saya katakan kepada orang-orang yang mau merit ya, tapi kamu merit usia 28, kamu pacar dengan dia 3 tahun, berarti 25 tahun. Dari 28 tahun kalian itu sudah hidup, 25 tahun itu hidup tanpa mengenal satu sama lain, punya kehidupan yang berbeda. Nah kemudian tiba-tiba Anda merit, jangan berpikir 25 tahun yang sebelum itu tidak ada artinya. Itu baru bahkan jauh lebih besar pengaruhnya daripada 3 tahun terakhir itu kalian mengenal satu sama lain. Begitupun manusia lama itu. Waktu kita baru lahir baru, manusia lama itu sudah begitu lama, sudah apa ya, dia sudah mendarah daging dalam diri kita. Nih Bapak, siapa namanya? Sony. Pak Sony. Iya. Ada nggak Bapak punya kebiasaan dalam rutinitas seharian? Kebiasaan yang apa? Yang bahaya. Nggak apa-apa, ini pertanyaan yang terlalu sulit, nggak apa-apa. Saya jawab lah. Saya kalau bangun pagi, mesti saya minum kopi. Sudah minum kopi, saya mesti olahraga. Kalau makan siang, setelah makan siang, mesti saya ngopi lagi. Mesti saya makan buah. Kalau tidak, saya merasa seperti sama saja seperti orang yang menjadi apa ya, yang keterikatan narkoba. Gitu ya. Nah, Bapak begitu? Ngopi, ya, ngopi. Ngopi ya? Iya. Tapi bagaimana kalau nggak ada ngopi? Istrinya bilang, sorry ya, saya lupa beli kopi. Yang ada aqua. Ngomel. Thank you. Karena jujur. Luar biasa Bapak ini. Waktu saya tanyain dia, kamu jawab. Waktu saya nggak tanya, dia jawab lagi. Sekali lagi ya, kebiasaannya minum kopi kan? Iya. Tapi yang selalu belanja, beli keperluan rumah tangga siapa? Istri. Istri ya, karena itu kan di dalam Keluaran pasal 4 ayat 12 perintah Tuhan yang ke-11 itu ya. Haruslah seorang istri yang berbelanja. Habis itu kopi nggak ada kan? Iya. Ya ada apa? Teh. Ini ceritanya saya aqua aja, yang ada ya aqua aja. Lalu
Apa adalah puji Tuhan. Ikaulah istriku yang terbaik. Oh, enggak. Hah? Apa? Enggak gitu. Ngomel. Mana Saya rasa ngomel itu terlalu apa ya? Ringan ya. Kayaknya langsung ngamuk ya. Enggak pernah ngamuk cara. Istrinya mana? Ini. Pernah kejadian seperti itu? Dan dia? Gak pernah marah. Gak pernah marah. Ngomel tuh bukan marah ya. Ya, ini manusia lamanya manusia lama yang sanguin. Bukannya manusia lama yang lebih galak gitu ya. Nah, nggak apa-apa. Kolerik. Apa? Yang kolerik ya, lebih galak ya. Nah, oke. Nah. Ya begitu saudara. Karena sudah ada banyak hal yang kita jadi biasa dalam hidup kita, baru waktu hal itu nggak ada, pasti kita ngomel. Jadi saudara, karena manusia lama itu sudah lama dalam diri kita, lebih mudah kita kembali ke manusia lama itu dan mencari pembenaran daripada kita melepaskannya. Itu yang dilakukan oleh Bapak itu. Saya lagi ya luar merasa heran. 7 tahun kamu sudah hidup begitu. Habis itu panggil hamba Tuhan 1, 2, 3, 4. Mendingan aja kamu bikin satu survei di internet. Kan ada suara lebih banyak orang yang bisa Anda tanyain. Oke, itu poin saya pertama ya. Poin kedua, Paulus mengajarkan kepada kita di ayat 20. Tapi kamu bukan demikian. Kamu ini telah belajar mengenal Kristus. Manusia baru, kan poin khotbah saya judulnya hidup sebagai manusia baru. Kedua, manusia baru itu harus hidup mengenal Kristus. Harus bubar jam berapa? Stop jam berapa? Lewat. Terserah kepada manusia baru, saya itu manusia lama. Pikirkan jemaat Efesus. Bagaimana mereka tahu isi surat Paulus ini? Apakah itu masuk ke WA grup? Diposting di Facebook? Karena tahu saya cuma bercanda. Coba bagaimana mereka tahu? Diberitakan. Hah? Diberitakan. Mulut ke mulut. Saya rasa bukan begitu. Saya rasa mereka hadir di satu kesempatan dan itu dibacakan. Habis itu doa pulang. Karena surat itu cuma ada satu dan zaman itu tidak ada fotokopi, lalu itu nggak bisa diduplikasikan. Orang dengar saja begitu, habis itu pulang. Ibu, minggu lalu hadir nggak di sini? Hadir, iya bagus. Siapa nama pembicaranya? Nah, nama pembicaranya nggak ingat. Gak usah saya tanya tentang isi khotbahnya kan? Pak Sony, minggu lalu hadir? Hadir. Hadir. Nama pembicaranya? Lupa. Lupa. Ada Pak Lupa ya? Kapan mau diundang lagi Pak Lupanya? Anda mengerti nggak poin saya itu? Oh, iya. Anda ini punya keistimewaan. Bisa lupa. It's okay, karena mungkin bisa cari lagi di YouTube. Mister Guntur. Hah? Mister Guntur. Pak, Pastor Peter Pak, pemilu udah selesai. Kalau tadinya nggak kasih suara, sekarang sudah terlambat. Selamat. Iya, baru ingat. Ya memang yang penting bukan nama pembicaranya, tapi kalau nama pembicara dan nggak ingat, gimana sih? Karena itu menyatakan bagaimana sikap kita waktu mendengarkan. Karena kita tahu itu nggak apa-apa sih, nanti kita bisa cari lagi.
Kalau penting nanti kita cari lagi. Dan ya nggak mungkin penting lah, karena tadi pagi udah ada renungan dari 15 orang, nanti besok pagi ada renungan lagi, minggu depan kan ada persekutuan lagi. Ya kita kan hidup di zaman yang penuh keistimewaan. Seperti dikatakan oleh siapa ya? Amos kali ya. Akan datang satu hari di mana akan ada kelaparan akan firman Tuhan. Bukan firman Tuhannya kurang, tapi kemampuan untuk mengerti dan menangkap firman Tuhan pun kurang. Nah, kembali ke jemaat Efesus. Bagaimana mereka akan menangkap isi surat Paulus ini? Mereka harus mendengar, mereka harus simpan di hati. Tapi tidak seperti kalian punya Alkitab. Mereka tidak punya Alkitab zaman itu. Mereka tidak punya kopi surat ini. Mereka tidak bisa ke internet tanya sama Pak Google, bisa nggak hubungkan kami ke situs-situs yang bisa kasih kita penjelasan tentang ayat-ayat ini? Nggak bisa. Lalu bagaimana mereka bertumbuh? Mereka hanya bisa bertumbuh karena mereka berhubungan dengan Kristus. Benar-benar memiliki satu hubungan dengan Kristus. Yang menulis surat ini namanya Paulus kan? Sebelumnya namanya Saulus. Dan Anda mungkin sudah tahu latar belakangnya. Paulus atau dulu namanya Saulus, pernah nggak dia menatap muka dengan Yesus? Karena dari murid Yesus kan? Nggak pernah ngobrol dengan Yesus kan? Nggak pernah ngopi bareng sama Yesus kan? Nggak pernah. Nggak seperti yang teman-teman lain itu kan? Tapi Paulus ini yang kemudiannya menulis 1 Korintus pasal 11 ayat 1. Ya, kalian ini, dia tulis kepada orang Korintusnya, kalian ini jadilah pengikutku. Jadi saya nggak fokus ke itu ya, karena kadang-kadang baca, jadilah pengikutku. Walah, ini Pak Paulus ini gengsi banget lah jadi pengikut dia. Orang mau ikut Kristus kan? Tapi bagian kedua, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Itu yang bikin saya penasaran, heran. Gimana dia mau ikut Kristus? Sedangkan ada dua hal. Satu, dia tidak pernah kenal Kristus waktu Kristus masih hidup. Kedua, sekarang Kristus kan sudah meninggal. Nah, Pak Sony, Bapak kenal nggak kakek? Dari mama atau dari papa kakek ya? Kenal? Nggak kenal. Meninggal. Meninggalnya kapan? Udah masih kecil, masih bayi. Jadi nggak pernah kenal mereka ya? Iya. Bagaimana nanti kalau Anda kasih tahu sama semua orang di keluarga, kalian ini mestilah mendengarkan tentang kehidupan kakek-kakek itu, karena kakek-kakek sedang menceritakan ini kepada saya sekarang. Oh, kakek kau udah meninggal? Iya, nggak apa-apa, saya bisa mendapat cerita dari sebelah sana itu. Kan orang merasa merinding kan nih. Gimana Anda bisa berhubungan dengan orang yang sudah mati? Tapi Paulus mengklaim dia tuh bisa ikut Kristus sekalipun Kristus sudah gak ada di bumi ini lagi, dan dia gak pernah berkenalan dengan Kristus. Dan bukannya Kristus pernah simpan satu buku, kasih tahu sama Yohanes, nanti akan datang satu rasul lain, dia gak bisa ketemu aku. Simpan ini buku, kasih dia. Ini workbook ya, suruh dia bikin PR semua, karena dia sudah ketinggalan nih. Gak ada kan? Bagaimana Paulus bisa ikut? Dan kemudiannya Paulus mengajarkan kepada jemaat ini, kalian ini bisa juga sama seperti aku mengenal Kristus, kalian juga bisa kenal Kristus. Nah, sekarang ini saya mau tanya, kita ini kenal Kristus atau kita kenal banyak hal tentang Kristus? Yang mana satu? Tidak sama kan? Dan saya juga tidak tahu bahwa apa sih tujuan hidup kebanyakan orang Kristen ini sebenarnya. Berbicara tentang
apa yang mereka sifatkan kepada sebagai identitas mereka nya nggak jelas. Kebanyakan orang bilang saya orang percaya, ada bilang saya jemaat, tapi jarang saya ketemu orang bilang saya murid Kristus. Ya memang kalau jadi jemaat ya ikutlah gereja. Kalau jadi orang percaya ya kamu memiliki keyakinan yang baik. Tapi kalau jadi murid Kristus pasti sikapmu dan tujuan hidupmu berbeda. Jadi soal manusia lama, manusia baru ini tidak pernah akan selesai kalau kita nggak pernah mengenal Kristus. Kebanyakan orang lagi heboh membicarakan, si Polan ini hamba Tuhan ini, si Polan hamba Tuhan ini, dia ngomong A, dia ngomong B. Loh, kita menghabiskan begitu banyak waktu membicarakan A, B, tapi sebenarnya Tuhan tidak pernah ada kita untuk lakukan hal itu. Kita ini bukan wasit dalam perdebatan seperti ini. Tuhan itu suruh kita untuk mengenal Kristus. Karena kita sudah sibuk melihat semua hal ini, makin lama kita makin jauh dari mengenal Kristus, tapi tahu tentang Kristus saja, saudara. Selama kita tidak kenal Kristus, manusia lama itu akan tetap ada dalam hidup kita dan tidak pernah dikurangkan. Oke? Nah, yang terakhir, poin saya pertama ya, saya ulang sekali lagi. Atasilah titik awalmu, karena semua orang bermula dengan manusia lama. Jangan meremehkan keberadaan manusia lama itu. Manusia lama itu ada, semua orang ada itu, manusia lama itu. Kedua, langkah berikutnya adalah kita harus hidup mengenal Kristus secara pribadi. Kalau di zaman itu mereka tidak punya kitab, tapi mereka bisa mengenal Kristus. Mereka tidak, San Paulus pun tidak pernah jalan bersama dengan Kristus. Sama seperti kita juga tidak pernah melihat dan jalan bersama dengan Kristus. Seandainya orang tadi itu yang saya ceritakan, kalau dia kenal Kristus, apakah dia akan punya kegalauan dan kekeliruan seperti ini? Mari saya kasih ilustrasi sebelum kita masuk ke poin terakhir ya. Saya sudah 30 tahun menikah. Saya tidak pernah mendengar satu kali pun istri saya bilang kepada saya, ingat ya, kamu sudah menjadi suami saya mau ingetin kamu, kamu ini tidak boleh selingkuh. Kemudian dia ajak saya ke satu salon tato dan suruh si artis tato itu nulis namanya di dada saya. Ibu, saya mau kasih tahu ya, itu buang duit aja. Karena kulit saya hitam. Kalau ditato nggak kelihatan. Kalau si Victor ya kelihatan. Nah, jadi dia nggak pernah begitulah ya. Kemudian ya satu hari ini situasi hipotetis ya. Hipotetis ya lu ya. Ini bukan saya sedang lakukan pengakuan dosa ya. Ini hipotetis lo ya. Tahu hipotetis lah. Tidak pernah terjadi tapi kita anggaplah untuk perbahasan kita ya. Seandainya satu hari saya melakukan perselingkuhan, kemudian ketangkap basah. Kalau sudah berdosa jangan jadi bodoh. Karena ada satu dosa yang lebih besar dari perselingkuhan, yaitu ketangkap basah. Kenapa ibu nggak mau ketawa? Orang lain ketawa, ibu nggak mau ketawa. Kalau mau berdosa, harus belajar menyembunyikannya. Kalau tidak, itu namanya bunuh diri. Ya, mudah-mudahan ada semua orang dewasa mengerti apa maksud saya sebenarnya ya. Saya bukan ajak kalian untuk lakukan hal seperti itu. Saya sebenarnya nyindir ya. Nah, katakanlah saya ketangkap basah. Kemudian istri saya marah, ngamuk, ngancem. Saya bilang, kenapa marah, ngancem? Kamu kan nggak pernah suruh saya jangan selingkuh. Salahnya salah kamu. Kalau kamu sudah bilang jangan selingkuh, nah, kalau kamu bikin tato di sini, ada nama kamu segala macam. Nah,
Kalau gitu saya tidak punya lagi alasan, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, nggak apa-apa. Sekarang kamu kasih tahu saya nggak boleh selingkuh kan? Oke, sekarang saya sudah ngerti. Boleh nggak? Ada nggak manusia seperti itu? Ada memang manusia seperti itu, tapi kita nggak bisa terima dia sebagai orang yang akal sehat, jiwa sehat, hati sehat, ngawur. Saya harusnya kalau dewasa, punya manusia baru, mengenal Kristus. Saya tahu Kristus itu apa tujuannya, apa sistem nilai yang harus saya miliki tanpa harus dikasih tahu. Jadi kalau orang tanya saya, "Nah, saya mau punya istri lagi." Ini dulu jemaat saya ngomong saya begini, "Saya mau punya istri lagi." Saya bilang, di negara ini nggak boleh berpoligami. Nggak apa-apa. Itu saya cuma minta berkat dari pendeta saja, saya nggak mendaftarkan. Kalau ditanya saya, mana ayatnya yang melarang saya untuk menikah lagi? Oh, dia bilang, kita main ayat ya. Sinode Anda itu sinode gereja yang cari ayat. Gereja satu ayat saja. Boleh. Main ayat ya, oke. Boleh. Saya tidak kasih tahu kamu satu ayat yang mengatakan orang Kristen dilarang punya lebih dari satu istri, nggak apa-apa. Tapi karena kamu suka main ayat, sekarang giliran kamu. Kasih saya ayat yang mengharuskan, yang memperbolehkan, yang mengizinkan orang yang mau ikut Kristus, yang mau hidup seperti Kristus, yang Kristus itu tidak pernah menikah, tapi punya satu pengantin, satu saja, itu gereja. Dan dua, kasih tahu saya lah ayatnya mana. Karena kalau sudah kenal Kristus, kita tidak main ayat. Karena saya kenal istri saya dan saya mencintai dan mengerti hatinya. Dia pakai ayat, nggak pakai kata-kata. Dia pakai tato juga. Tapi ada di hati saya. Oke, yang terakhir ya. Nah, terakhir. Ini yang terakhir. Ini poin terakhir ya. Nah, poin terakhir ini tanggalkan manusia lama kan? Di mana itu? Di ayat 22. Harus menanggalkan manusia lama. Dan ayat 24 harus mengenakan manusia baru. Jadi gak boleh saja kita bilang saya sudah dapat hak sebagai orang di dalam Kristus, saya tidak perlu melakukan apa-apa. Kan saya bilang ada dua sisi. Ini sekarang sisi yang kedua. Kasih karunia sudah berjalan, kasih karunia itu harus diperlakukan. Ngerti? Nah, ini apa? Manusia lama. Apa yang harus saya lakukan dengan manusia lama ini? Tinggalkan. Bukan tinggalkan, Tanggalkan. tanggalkan. Nah, oke. Dilepas saja. Tapi saudara, waktu saya terima Tuhan, saya belum tahu ayat-ayat ini. Waktu saya terima Tuhan, saya langsung diberikan manusia baru ini. Waktu saya percaya kepada Yesus. Yang bisu nggak dengar. Halo. Ya, sebentar lah. Saya kan manusia biasa, tangan cuma dua. Oke. Nah, ini apa? Manusia baru. Sudahkah saya mengenakan manusia baru? Sudah. Sudahkah saya melakukan seluruh daripada perintah Paulus? Enggak, saya lakukan sebagian. Tapi karena saya belum tahu ayat ini, dan ini pun terjadi saat saya terima Tuhan, Roh Kudus turun atas saya diperbarui, saya lahir baru, langsung ini sudah
turun pada saya manusia baru. Lalu saya merasakan diri saya berubah. Saya buka lagi Alkitab, tidak sama seperti waktu saya baca sebelum saya lahir baru. Waduh, saya manusia baru. Kok kenapa saya tidak tahu semua ini ya? Manusia baru kan? Ya kan? Ya. Oke. Kalau Anda ini di lingkungan luar saya kan, seharusnya Anda kalau lihat saya, lihat manusia baru saya atau lihat manusia lama saya? Manusia baru ini penuh dengan buah roh. Manusia baru ini mengasihi, manusia baru ini sabar, manusia ini punya urapan, punya kasih karunia, punya segala macam kan. Jadi ibu coba pegang manusia baru saya. Kenapa takut? Manusia baru. Nah, pegang nggak bisa ya Pak? Pegang Pak. Nah, pegang kan? Nah bisa. Kan Anda hanya bisa berhubungan dengan manusia baru saya. Manusia baru saya ini banyak hal yang harus dihargai dan dipuji. Lalu Anda pujilah saya, Anda menghargailah saya. Tetapi di mana diri saya yang sebenarnya? Di sini ada kaos yang paling dalam itu, yang baju hitam. Kenapa hitam? Pak Rudi, kenapa hitam? Supaya Anda mengerti ini diri saya bro ya. Karena saya ini hitam. Manusia baru saya yang kekal juga hitam nih, hitam. Nah, hitam kan. Nah, oke. Nah, tetapi yang kena kepada diri saya itu di dalam hati saya adalah manusia baru saya atau manusia lama? Manusia lama. Oh. Jadi dalam hidup saya itu akan terjadi satu gap dan ketidakkonsistenan. Kehidupan pribadi saya banyak dikuasai oleh manusia lama saya. Tapi pada waktu saya keluar untuk melakukan pelayanan, wah manusia baru saya hidup. Dan karena orang manusia yang luar itu, orang lain itu, komunitas saya itu tidak bisa melihat manusia lama saya. Mereka hanya bisa lihat manusia baru saya, dan manusia baru saya hebat. Manusia baru setiap orang kan hebat. Itu dipuji terus. Lalu saya merasa sebenarnya saya oke loh. Kalau saya nggak oke, kenapa mereka tidak memuji saya? Tetapi dalam hati saya ada satu suara berkata, karena mereka belum melihat manusia lamamu. Lalu Anda juga berkata, mudah-mudahan sampai kapanpun mereka tidak akan melihat manusia lama saya. Karena kalau sekali mereka melihat manusia lama saya, mereka akan tidak lagi menyanjungi saya. Jadi saya tutup. Harusnya apa yang saya lakukan? Menanggalkan. Menanggalkan. Mau lihat saya menanggalkan? Langsung lari ke perahu. Alex, tolong pegang mic ini ya, supaya ibu kita di belakang nggak terus ngomel-ngomel. Saya buka dulu ya manusia baru saya, karena saya belajar sebelum saya mengenakan ini, saya harus melakukan sesuatu yang lain kan. Ibu tolong kasih tahu apa yang harus lakukan? Menanggalkan manusia Oh, lama. menanggalkannya. Ibu tutup mata ya. Kan ada yang hitam kan. Oh, Ada kaosnya lagi. ternyata saya sudah ada persiapan ya. Ya itu kan. Nah ini saya tanggalkan ya manusia lama saya ini kan. Saya tanggalkan ya. Sekali lagi hitam ini siapa? Sebentar dulu. Ini kan diri saya kan. Iya. Boleh nggak seperti ini? Nggak boleh. Saya hanya baru menanggalkan. Ini sama saja tidak sempurna dengan kalau saya hanya mengenakan manusia baru. Nah. Sekali lagi ya. Ini yang mana ini? Manusia baru ya. Apa sudah benar saya harus mengenakan manusia baru ini? Ya. Benar ya? Iya. Oke. Saya pakai ini kan? Ya. Sebentar. Oke, thank you. Sudah. Nah. Sekarang Bapak Ibu, Anda lihat yang mana? Manusia baru. Anda tahu di balik ini ada kaos hitam kan? Kaos hitam itu melambangkan siapa? Bukan, diri saya sebenarnya. Hitam, mengingat saya hitam kan? Nah, coba lihat di dalam hitam, di luar. Hitam. Tadinya warnanya nggak sama kan? Sama ya. Sekarang udah konsisten belum? Oh iya, konsisten dong. Apa yang harus saya lakukan supaya konsisten? Ingat, manusia baru itu saya tidak bisa lakukan apapun untuk menerimanya.
Tapi saya harus untuk mengenakan manusia baru ini, saya harus jalan dengan Kristus karena manusia baru itu Kristus. Amin. Tapi di sisi yang lain, saya tidak bisa meremehkan manusia lama itu. Manusia baru itu tidak mematikan manusia lama itu. Manusia baru itu bisa wujud bersamaan dengan manusia lama. Kemudian akan menimbulkan ketidakkonsistenan. Kemudian satu hari waktu terbongkar semuanya, expose semuanya, orang lagi berpikir, kenapa begitu? Ini harusnya bukan menjadi satu hal yang mengherankan kita, karena ini sudah disebut di dalam Rasul Paulus sudah menyebutkannya. Nah, kalau sekarang ini saya hidupnya konsisten tidak? Konsisten. Proses menanggalkan manusia lama. Untuk menanggalkan manusia lama, saya itu mesti meninggalkan gaya hidup yang lama, cara hidup yang lama itu. Jadi bapak itu yang tadinya minta saya nasihat itu harusnya dia melakukan satu keputusan. Dimanapun saya mesti cut hubungan saya dengan wanita itu. Walau bagaimanapun dia membahagiakan saya. Saya mesti kembali menanggalkan, menanggalkan manusia lama saya mesti mengenakan manusia baru saja. Saya nggak bisa dua-duanya. Jadi di luar tadinya dia pakai manusia barunya, dia dapat banyak sanjungan kiri kanan, tapi di dalamnya, saudara, dia masih hidup ke dalam perselingkuhan. Tapi untuk menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru membutuhkan satu hal. Pemuridan. Walaupun dia tidak sebut nama kata itu di situ, itu yang dia sedang katakan. Karena murid itu akan tahu. Saya kenal Kristus, saya mesti hidup seperti Kristus, tapi saya pun harus menanggalkan manusia lama saya. Dan saya selesaikan yang mengatakan ini. Cara yang terbaik yang saya tahu untuk menjadi seorang murid Kristus adalah hidup dengan sikap sebagai seorang hamba. Tanpa memberikan terlalu banyak contoh, karena kita juga sudah cukup lama membahas ini. Ini yang saya lakukan dalam hidup saya. Setiap kali saya punya kesempatan untuk melayani seseorang, yang memang orang ini, kalau saya melayani dia tidak bisa membalas saya dengan melakukan sesuatu untuk kepentingan diri saya. Karena mencari kepentingan diri sendiri itu adalah memakai kembali manusia lama. Banyak kali, saudara, saya ini dikerumuni oleh orang-orang yang berbuat baik kepada saya. Itu tidak mungkin membuatkan saya mematikan manusia lama saya dengan mudah. Kenapa? Karena saya akan lakukan kebaikan juga kepada orang itu karena saya sedang bertransaksi dengan mereka. Tapi coba aja kalau saya ketemu orang yang saya tahu orang ini tidak bisa membalas, tidak ada kepentingan buat saya, tidak ada arti buat saya. Nah, waktu itu kalau saya melayani dia, ya itu mematikan manusia lama. Karena manusia lama berkata begini, ngapain kamu mau lakukan ini untuk dia, nggak ada artinya. Kamu buang waktu. Ya, tapi manusia lama, tidak ada suara dalam hati saya yang melarang saya mengambil waktu dengan orang-orang yang bisa berbuat baik kepada saya, yang punya kemampuan untuk menjaga kepentingan saya. Kok kenapa di situ suara tidak pernah muncul? Karena manusia lama saya itu begitu licik. Lalu untuk mengatasi dan mendiamkan suara manusia lama saya itu, saya mesti bertindak sebagai seorang yang memiliki sikap seorang hamba. Kenapa sikap seorang hamba? Karena kita diajarkan oleh Paulus bahwa dia, Yesus, kita diajarkan oleh Paulus begini dalam Filipi 2 pasal 2 ayat 5 berikutnya sampai ayat 10, tapi saya baca semua sebagian. Hendaklah pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus Yesus ini, dalam kehidupanmu bersama,
hendaklah pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus Yesus ini ada juga di dalam dirimu, yaitu Kristus sekalipun dia adalah Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sesuatu hal yang harus dipertahankan, tetapi mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Nah, itu. Jadi cara untuk mengatasi manusia lama saya itu adalah dengan memiliki sikap seorang hamba. Itu sesederhananya. Kalau saya ketemu dengan orang yang juga sedang hidup mereka itu, mereka pun menghadapi berbagai masalah yang saya tahu ini semua ada hubungan dengan manusia lama mereka. Ya, saya bisa ajak mereka doa, puasa. Itu kan hanya mengenakan manusia baru kan. Doa, puasa, baca firman, ikut persekutuan, hadirlah, taat hadir di gereja. Ya bisa semua saya atur gitu kan. Amin, saya bisa mendorong mereka melakukan hal itu. Tapi di mana kesempatan untuk mereka menanggalkan manusia lama? Dan tadi ilustrasi saya sudah menunjukkan betapa pentingnya untuk menanggalkan manusia lama. Dan jangan hanya mengenakan manusia baru. Kalau kita mau jadi murid Yesus, sikapnya yang persis seperti Yesus cuma satu, terus memiliki sikap seorang hamba. Oke, demikian firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Ya, kita doa dulu ya, doa dulu. Tolong bukan? Tuhan, kami membuka hati kami untuk melakukan firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang mengajar kami terus. Roh Kudus-Mu yang beracara dalam hati kami dan hidup kami. Kami sudah siap untuk dilayani Tuhan seterusnya oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang sudah berkata-kata lewat pembahasan dan pemberitaan firman tadi, Roh Kudus-Mu yang juga beracara menyampaikan isi hati dan pesan-Mu kepada umat-Mu yang ada di sini. Kami siap Tuhan dipakai oleh-Mu, kami siap dilayani oleh-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, coba ya kita angkat satu penyembahan nanti. Ya. Mana ya? Nanti yang di Zoom nggak dengar. Oh, ada. Apa? Kok dia nggak perlu, saya harus. Secara hidupku yang lama, semuanya sia-sia, tanpa berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
Miguel, I'll pray for you. Is that okay, young man? How many siblings do you have? One sister. Okay. You want to stand? You can sit actually. Oh, I'll just sit. I don't mind. I don't mind. I'm also sitting. So, how old are you? 11? Okay. So, the Lord is giving you a good gift for numbers, a good gift for logic, very powerful logic. And when you get into your teenage years, you're gonna have an opportunity to use that numbers, the gift of numbers and logic to do programming, coding, stuff like that, which is going to make you a person who's pretty special for those who appreciate it, but it's also going to make you a target for people who just feel insecure, they just feel envious of what you have, and so they're gonna push you aside. Even now, it's already happening. People just wanna, cast you aside, make fun of you, bully you, things like that. You're gonna have to be strong, my friend, because God has a good plan for you. You have a good and soft heart, but sometimes I see you, in a place alone where you feel confused, you feel hurt, you kind of like want to give up. Open your heart to the power of the Holy Spirit tonight, because that power can give you wisdom beyond your years. That power can give you an ability to deal with adversity. And do know that the Lord has plans for your family. There's a move that's coming for your family, and with that comes some amount of financial blessing for the entire family. So, Father, I want to ask that you would watch over the entire family, and you would bless them. You would bring some sense of stability into the family, so that there will not be too much stress, too much tension in the family. I want to ask, Lord, that you would help them just stay together, grow together, and even be able to go through those humps that they are facing in the last 2 years. So, Father, I thank you that you will find doors and you will find ways out for them. In Jesus' name. Amen. Ya, Pak Sony, saya berdoa untuk Bapak ya. Ya, Ibu sama Pak Sony juga ya, dua-duanya ya. Oke. Tuhan melihat bagaimana kalian menghadapi persis yang disebutkan oleh di dalam kitab Hagai pasal 1 dikatakan, dari pasal 1 ayat 5 dikatakan di situ ada orang-orang di zaman itu, biarpun penghasilan mereka begitu banyak, tetapi ternyata kantong mereka itu banyak bolongnya, sehingga penghasilan yang banyak itu tidak pula menjadi keuntungan buat umat Tuhan pada waktu itu. Buat kalian, kalau buat umat Tuhan pada waktunya Nabi Hagai itu karena mereka tidak taat kepada Tuhan, tapi buat kalian bukan seperti itu. Buat kalian malah itu terjadi karena sangat taat kepada apa yang Tuhan telah taruh dalam hati kalian. Karena ada saja orang di kiri kanan, keluarga yang besar yang membutuhkan, lalu kalian tidak pernah menahan kebaikan daripada orang-orang ini.
Dan dalam soal pekerjaan, dalam soal penghasilan pribadi kalian pun sebenarnya tidak ada masalah di situ. Saya cuma mau menyampaikan bahwa Tuhan senang dan berkenan kepada apa yang kalian lakukan selama ini. Segala pengorbanan kalian itu menjadi satu ukupan yang harum di depan Tuhan. Dan untuk satu anak itu yang kalian punya beban, ketahui bahwa Tuhan yang campur tangan. Tidak lama dari sekarang, tidak lebih dari waktu 14 bulan pun itu sudah belum 100% tuntas, tapi titik perubahannya sudah kelihatan, titik berbaliknya sudah kelihatan, turning point-nya sudah terjadi. Salah satu daripada Anda itu punya masalah di bagian ginjal di situ ya sepertinya ada sakit-sakit di ginjal atau saluran kencing itu. Tuhan, hamba berdoa supaya siapapun antara mereka yang mengalami masalah itu, Tuhan ada kesembuhan yang terjadi dalam hidup mereka lewat kuasa Roh Kudus-Mu, tanpa mereka harus berobat itu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur dan berdoa atas nama-Mu yang luar biasa Tuhan. Nih, hari itu kan saya berjanji sastra mau mendoakan Anda kan? Mana sastra? Itu. Kamu pindah tempat ya? Tadi duduk sana sampai pindah. Saya pikir kok sastra tadi muda sekarang jadinya. Tuhan, kami bersyukur untuk hamba-Mu sastra ini. Sesuai dengan firman Tuhan di dalam Ibrani 6 ayat 10, segala jasamu untuk orang-orang yang berada dalam hidupmu selama ini, karena pada waktu usiamu ya sekitar 21 tahun Anda sudah harus memikul beban dan tanggung jawab untuk orang-orang yang terdekat untukmu, dan banyak sekali daripada tabunganmu juga dipakai untuk keperluan orang-orang yang terdekat kepadamu. Namun demikian, karena engkau adalah orang yang takut akan Allah, hatimu telah dibentuk dan hatimu telah dibajak oleh kuasa Roh Kudus, dilembutkan oleh isi kuasa yang tersirat dalam firman-Nya. Ke depan Tuhan memakaimu sebagai seorang yang sangat tekun, taat, akurat, sangat peka di dalam hal-hal yang berhubungan dengan doa syafaat, sesuai dengan firman Tuhan di dalam Yesaya 62 ayat 1 sampai ayat 4. Tuhan, kami berdoa supaya ayat-ayat ini jadi hidup, jadi sesuatu yang nyata, realiti dalam hidupnya sastra. Kami bersyukur semua ini dalam nama Yesus. Amin. Tuhan, kami berdoa sekali lagi untuk semua jemaat yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Kami berdoa supaya firman yang sudah disampaikan, firman itu menjadi roh dan kehidupan buat mereka, dan mereka pulang tidak sama dengan waktu mereka datang. Firman ini sudah tidak akan kembali sia-sia kepadamu, kecuali melainkan menggenapi seluruh daripada maksud-Mu untuk firman ini. Di dalam nama Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin.
Shalom, malam. Malam Gimana firmannya? luar biasa. Amin. Amin. Luar biasa, Pastor. Atau biasa di luar. Luar biasa, Beste. Malam ini saya mau ajak ini ya, nanti makan fellowship tapi di luar. Oh, di luar juga ya? Iya. Apa? Makan di luar. Hah? Iya. Aku bikin satu. Di luar aja. Oke. Oke, saya rasa gitu aja ya udah ya. Kan udah doa kan? Ya Pastor, masa doa lagi, Pak? Jadi, Nah, doa penutup aja. Next week masih ada kan? hah? Minggu depan masih ada kan? Ada. Minggu depan ada. Ya, Tapi sorry. kan kalau kayak minggu depan nggak bisa datang juga pasti. Siapa? Oh, oke. Dari timur soalnya. Pas liburan bisa. Karena ada bintang tamu dari timur doa penutup ya. Ya, teman-teman, mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, Ya. kami boleh Tuhan diberkati oleh firman yang sudah disampaikan oleh Pastor Renaya. Tuhan ajar kami untuk belajar hidup Tuhan, menanggalkan manusia lama kami. Untuk kami mau hidup jadi murid Kristus yang senantiasa mau belajar Tuhan, yang Yes, selaras Tuhan. dengan Engkau Tuhan. Ya Tuhan. Tuhan, kami tahu kami tidak mampu, tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau selalu ada bersama kami. Amin. Engkau yang memampukan kami. Amin. Terima kasih Tuhan, karena memberkati Christine dan Hans Tuhan yang sudah membuka rumahnya untuk kami Yes boleh Tuhan. beribadah tempat ini. Ya. Tuhan mau tambah-tambah berkat-Mu Tuhan, Amin. untuk mereka boleh menjangkau lebih banyak orang, Amin. menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Kami Yes, juga Tuhan. berdoa buat pastor Tuhan yang Ya, sudah Tuhan. berkati kami. Ya. Tuhan berkati keluarganya Tuhan Ya, yang Tuhan. lagi liburan ditinggal, tapi kami percaya berkat Tuhan Ya. selalu ada buat mereka. Amin. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau fellowship dengan ada yang pulang Tuhan, biarlah Kau berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.